Kembali soal Kalau SDM saya, nih, Kang. ah, Jadi gimana membentuk SDM yang unggul itu untuk di perusahaan kita sendiri itu gimana? Dimulai dari mana? Dari rekrutmen kah? Atau dari wawancara kah? Dari trainingnya kah? Internal kah? Atau bagaimana? Soalnya kan sebagian besar dari kita ini kan pelaku UMKM tuh. ya, 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 kalau gini, Ya. kalau tujuannya sudah sudah langsung gaspol ya, seperti antum ini gaspol, eh, buka cabang di mana-mana. Yang harus ditata ulang itu adalah eh, value dari visi misi bisnis kita apa. Jadi Hmm. kita siapkan dulu tuh supaya nanti ada bahan untuk internalisasi induksi knowledge ke karyawan kita itu, mereka kenapa harus gabung di sini tuh, tujuannya apa ya, big Oke. why-nya itu yang harus dirumuskan. Big why-nya harus dirumuskan, sehingga tim kita itu merasa, gua banget nih gitu ya. Wah, saya berarti di sini, selain kerja dapat duit juga saya memperjuangkan sesuatu Iya. gitu. Yang mana tujuannya itu beyond the word gitu ya, tapi ada tujuan ukhrawinya. Secara religi, Tapi religi ya. ya secara religinya, karena religi itu yang menguatkan ya, itu yang menguatkan yang tujuan akhirnya itulah. Kalau kalau dunia itu ada batasnya ya. Kalau misal kita menjanjikan, wah Anda nanti bisa jadi manajer, bisa jadi supervisor, karirnya naik jadi manajer, jadi operation manager, jadi direktur misalnya, itu ada batasannya. Tetapi ketika ditawar kita punya misi di luar itu ya, eh, apa namanya, itu bisa menguatkan mereka begitu. Bahkan mereka bisa bekerja di luar ketentuan yang sudah kita gariskan gitu ya, mereka bisa bekerja di luar jam kerja malahan. Kalau kalau melihat perusahaan-perusahaan misal kayak McDonald's nih, kenapa orang McDonald's semua semangat banget gitu ya? Ya karena impian dunianya ada, ya, eh, apa terrealisasi, terlihat gitu. Ya walau alam ya, waktu di awal-awal mereka bangun juga mungkin jumut juga gitu ya, karena eh, mengalami titik kulminasi juga ke kebosanan para karyawannya begitu. Tapi karena bisnisnya terus dikembangkan sehingga sampai saat ini orang merasa bangga begitu. Nah, tapi yang jangan patah arang, jangan patah semangat. Ya kita harus mempersiapkan value-value itu begitu. Nah, terus kemudian mempersiapkan juga model bisnisnya, bisnis prosesnya untuk si karyawan ini, SOP-nya seperti apa gitu. Jadi itu dipersiapkan dulu. Benefitnya misalnya, jadi sudah dihitung, kalau secara akuntingnya sudah dihitung. Kalau omsetnya sekian, Anda akan punya benefit ini. Jadi jangka pendeknya benefitnya disampaikan, ya ada bahannya. Kemudian jangka panjangnya karirnya, dia juga bisa terus berkarir di bisnis kita, ya. Jangka beyond the word-nya, ya, secara religinya, kita, perusahaan ini punya punya misi, ukhrawinya apa gitu. Sehingga mereka itu bukan hanya bagian dari sisi duniawinya, tapi mereka juga yang mereka kerjakan dari pagi sampai sore atau malam, dari buka sampai tutup itu, mereka menjadi bagian roda merealisasikan tujuan ukhrawinya begitu. Nah, itu yang harus sampai ke mereka. Nah, ini yang diterapkan di lembaga rumah zakat itu ya, kalau saya bilang ini udah sukses ya, secara
walaupun mereka sebagai OB, tapi mereka tahu saya ini sedang melayani umat, sedang melayani tamu Allah, sedang melayani para donatur, ya, saya juga menjadi bagian merealisasikan program-program kemanusiaan, program-program yang luhur lainnya, sehingga itu bisa terrealisasi. Sehingga para OB ini dia ya bekerja sepenuh hati, walaupun tidak semua ya, tetapi ini sebagian besarnya mereka sudah terinternalisasi dengan tujuan, dengan nilai-nilai itu gitu. Nah, setelah itu kita punya, baru masuk ke proses rekrutmen, memilih orangnya gitu. Memilih orangnya. Nah, kalau saran saya, kalau butuh misalnya outlet butuh hanya 3 orang, cari 30 orang, ya, cari 50 orang kandidatnya, sehingga kita bisa banyak memilih. Jadi jangan begini, keseringan kebanyakan adalah ketika akan merekrut orang itu karena dikejar waktu buka, ya, dikejar waktu buka, sehingga yang penting ada dulu, ya, supaya ini target bukanya tercapai. Nah, itu terjadi hal seperti itu. Kenapa? Karena belum punya planning open store, gitu ya. Belum punya planning opening store. Nah, kalau misalnya permintaan banyak, nah itu sudah harus ada orang yang melakukan planning opening store. Jadi nggak bisa tuh dalam 1 bulan misalnya dua outlet. Bisa aja kalau misalnya tim supportingnya banyak, ya. Tapi kalau tim supportingnya baru Antum, misalnya Adi, baru punya misalnya 4 orang timnya gitu ya untuk buka outlet, dalam sebulan, kalau misalnya sebulan buka 2 outlet, itu udah keteteran, ya, udah keteteran karena paralel kerjanya gitu ya, paralel kerjanya. Sedangkan untuk seperti McDonald saja gitu ya, kalau dalam sebulan itu nggak lebih dari 2 outlet, ya, dibukanya begitu ya. Jadi bisa jadi setelah setelah 3 bulan baru buka, karena tetap mereka juga memperhitungkan, menganalisa market, lokasinya, ya, kemudian nanti supply chain-nya bagaimana begitu. Tidak memaksakan diri lah, ya, tidak memaksakan diri. Walaupun seperti yang di Sulawesi itu ya mereka sampai harus sewa 1 gudang kontainer, freezer kontainer, ya, chiller kontainer, ya, untuk mensuplai, dan itu pun untuk mensuplai baru 3 outlet di Kendari, di Sultra, Kendari, Makassar, sama mana Ambon itu mereka punya distribusi centernya sendiri gitu. Nah, jadi banyak yang harus dipikirkan, ya. Tidak serta-merta. Kalau misalnya di kota Balikpapan mau buka sekali seminggu 1 aja mungkin bisa, karena central kitchen-nya mungkin di situ, ya. Untuk supply chain-nya lebih mudah. Tapi kalau sudah masuk ke kota lain, nah ini yang harus dipikirkan nanti supply chain-nya bagaimana. Kemudian kalau SDM, ya, itu tetap harus ada planning open store, kemudian recruiting planning-nya, ya, berapa orang yang dibutuhkan. Kalau menurut saya untuk bisa mendapatkan 4 orang terbaik itu 10% dari jumlah kandidat yang harus kita kumpulkan. Jadi 40-50 orang kita saring menjadi hanya 4 begitu, ya. Walaupun itu juga belum tentu memuaskan, tetapi ya lebih baik begitu daripada udah ada 8, misalnya ada 10, kita ambil 4, udah cukup begitu, ya. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah papernya dulu, ya, papernya dulu disiapkan, visi misinya, terus kemudian SOP-nya. Nah, setelah itu kemudian benefit yang akan didapat oleh si karyawan apa, ya,
do and don'ts-nya apa. Nah, itu yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Baru masuk ke sesi rekrutmen. Nah, rekrutmennya juga jangan terburu-buru ya. Ini kadang-kadang si investornya, saya pengen cepet buka nih, jangan pengen cepet. Nah, kita sebagai pemilik merek jangan sampai tergoda dengan itu. Kita yang harus mengendalikan situasi. Kita yang harus mengendalikan flow kerja kita. Jangan mentang-mentang investor punya duitnya, yang punya duit, kemudian kita jadi babunya mereka. Itu yang jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi, nah setelah mereka diterima, kemudian lanjutnya adalah training. Training ini harus intens berlaku selama 3 bulan. Training, evaluasi selama 3 bulan. Lebih baik kita cerewet di 3 bulan pertama daripada kita akan capek sepanjang masa, sepanjang tahun. Ya. Terus jangan pernah berasumsi kepada karyawan-karyawan yang sudah punya pengalaman lama, ya, pengalaman jadi kasir 2 tahun misalnya, di kitchen lebih dari 3 tahun misalnya, kemudian kita menyerahkan bisnis kita sama mereka, ya. Tetap kita harus melakukan setting ekspektasi sama orang-orang yang sudah berpengalaman ini, gitu ya. Bisa jadi mereka meremehkan dengan SOP yang kita punya, begitu ya. Wah, ini kok rumit banget gitu. Ya, mereka harus mau rumit ngikutin kita, gitu. Jangan kita ngikutin mereka, begitu. Karena kalau kita ngikutin mereka, ya nanti kita akan disetir sama subordinat kita, begitu. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama adalah persiapkan value paper-nya, ya, visi misi, SOP, peraturan, kebijakan, ya, do and don'ts-nya, standarisasinya dan lain sebagainya, benefit-nya, ya, benefit buat si tim kita itu apa, kemudian bisnis proses atau model bisnisnya seperti apa harus disampaikan sama mereka. Itu harus ada on paper. Kemudian pada saat rekrutmen, ya, itu kita harus mencari karyawan yang orang yang bekerja di dunia hospitality, itu di dunia jasa, ya, restoran atau kafe. Itu kita harus idealnya mencari orang yang mudah tersenyum, ya, happy face, smiling face, ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah talkative, ya. Jadi jangan karyawan yang diam aja, ditanya baru ngomong. Nah, kita pancingnya pada saat interview adalah ceritakan. Jadi jangan ditanya, coba kamu cerita pengalaman kamu dulu waktu kerja bagaimana. Dia cerita tuh, kan kita bisa lihat ekspresinya, matanya kemana dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kita bayangkan 50 orang kita mendapatkan 50 cerita yang berbeda dengan 50 ekspresi yang berbeda. Nah, itu akan semakin terlatih. Kita akan terlatih melihat orang ini, oh ini orang yang dibuat-buat, ini yang reka-reka, ini yang benar dan lain sebagainya. Nah, di situ kita akan dilatih sehingga kita bisa mendapatkan orang yang cocok untuk bisnis kita, gitu. Jadi lebih banyak mendengarkan lah, ya, lebih banyak mendengarkan cerita mereka, pengalaman mereka. Dari situ kita bisa melihat karakteristik mereka ini model manusia seperti apa, begitu. Nah, saya sarankan juga dari sekian banyak karyawan yang dibutuhkan itu harus ada minimalnya 10% future leader. Kita harus mencari future leader, ya. Jadi tidak semuanya bermental operator, tapi harus punya mental juga leadership-nya, ya. Dari 4 itu kita harus punya 1 atau 2 karyawan yang memiliki potensi di future leader, begitu, ya. Nah, terus selanjutnya setelah mereka diterima, training tuh, ya. Training selama 3 bulan, dihajar, kalau bisa di press, di push, ya,
dari sisi disiplinnya, konsistensinya, ya. Kemudian bukan hanya dilihat kesalahannya, tetapi selama 3 bulan itu, 3 bulan pertama, 3 bulan kedua itu rewardingnya juga harus jalan. Jadi stick and carrot-nya itu harus jalan. Tidak hanya dilihat kesalahannya. Jadi kita datang ke sana itu bukan hanya melihat kesalahan, tapi coba datang ketika ke outlet itu, achievement apa yang mereka dapat, apa mereka raih, begitu ya. Gitu. Jadi gimana nih omset hari ini? Terus kemudian, wah ini banyak mengapresiasi terlebih dahulu. Nah baru kritikannya itu di akhir, dan itu secara private lah, tersendiri. Sehingga tim kita itu merasa dihargai pekerjaannya, ya, bukan hanya dicari kesalahannya. Karena kebanyakan supervisor itu cari kesalahan orang, gitu ya. Karena apa? Niat dia bukan nggak salah, betul. Karena ingin membetulkan, ya. Supervisor, manajer itu mencari kesalahan itu bukan karena ada tendensi subjektif, ya, tetapi karena semangat improve-nya, begitu, semangat ingin memperbaikinya. Hanya karena hanya karena niat memperbaikinya jauh lebih besar, sehingga yang dilihat itu adalah kesalahan. Nah, ini yang harus dibalik. Kita harus melihat apa yang sudah di-achieve oleh tim kita, itu harus kita apresiasi. Itu harus 70% tuh, ya. Bahkan 80%. Nah, yang 20%-nya itu yang menjadi potensi kesalahan, nah itu dibahasnya secara private, gitu. Jadi 80% kasih dulu rewarding, ya, atau kasih korektif, ya, korektif feedback. Terus kemudian nanti yang 20%-nya baru kita melakukan pembenahan. Oh, kamu kerjanya udah bagus nih, tapi akan jauh lebih bagus lagi kalau ini begini, gitu. Jadi jangan, ini salah, belum apa-apa udah salah, gitu ya. Belum apa-apa udah nyalahin tim kita. Itu bikin down mereka tuh. Bikin mereka tidak nyaman, bikin mereka merasa tidak dihargai. Tapi ketika mereka diapresiasi dengan, oh good job, well done, bagus kerja kamu, saya lihat kamu senyum terus dari tadi, ya, walaupun misalnya outletnya lagi berantakan, tapi karena lihat timnya senyum, melayaninya ramah, itu dulu tuh yang diambil, ya, angle itu dulu yang diambil. Kemudian nanti yang lainnya yang dianggap tidak sesuai baru dibahas secara private. Nah, itu yang harus dilakukan selama 3 bulan pertama dan 3 bulan kedua, ya. Diharapkan nanti berikutnya mereka sudah, tahu nih, bos gua tuh senangnya bekerjanya begini, senangnya standarnya begitu, sehingga dia akan terpola dalam mindsetnya supaya dia bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Bosnya senang, karyawannya juga nyaman, ya, achievement dari perolehan omset juga akan berkembang, karena ini terbukti lah, ya, saya beberapa kali melakukan resetting standarisasi, ya, terus kemudian yang tadinya mereka sudah mau terpuruk, kemudian di training, kemudian dikembalikan lagi cara supervisinya, ya, dengan angle yang seperti tadi itu, ini berpengaruh kepada ya, kalau secara ininya, ya, auranya berubah, ya, timnya semakin semangat, semakin dihargai, dan itu menimbulkan menarik energi positif dari luar, sehingga konsumen banyak lagi datang ke tempat kita. Gitu Coach Farid. Insya Allah mudah-mudahan diskusinya menarik, ya, dan bisa diambil insight-nya supaya bisa nanti diterapkan di bisnisnya, begitu. Mudah-mudahan Roti Gembong nih makin sukses, makin berjaya, begitu ya. Dan yaitu tadi kerjasamanya antara konsultan, ya, mentor dengan para pemilik bisnis ini di sini fungsinya. Karena buat pemilik bisnis bisa jadi dia sudah blind store,
blind store itu udah nggak tahu lagi ini masalah saya ada di mana gitu. Karena begitu banyak masalah sehingga tidak bisa melihat secara helikopter view begitu ya, sehingga pening, ngehang, penat, karena nggak ada yang bisa dirubah gitu, nggak ada yang bisa diubah lagi begitu. Tetapi dengan adanya orang luar ya, ada kita punya mentor, kita punya coach bisnis, kita punya konsultan ya, partner bisnis itu yang bisa melihat dari luar gitu. Mungkin owner bisa melihat secara helikopter view, tetapi cara melihatnya mungkin angle-nya salah, bukan salah, keseringannya di angle itu gitu, di angle kanan. Bisa jadi orang yang dari luar itu secara helikopter view-nya dia angle-nya dari angle kiri, angle bawah, angle samping, yang itu yang bisa memberikan insight atau masukan dalam melakukan problem solving-nya. Begitu katanya, bukan katanya, ya kurang lebih begitulah dari pengalaman saya mendampingi beberapa klien, mereka improve di situ. Tetapi ada juga yang tidak improve ya, terus terang, karena ya kembali lagi kepada pelaku bisnisnya, mereka mau berubah atau tidak gitu. Yang agak sulit itu adalah bisnisnya stagnan, timnya itu adalah tim-tim senior ya, yang mereka sudah berada posisi zona aman, nyaman, kemudian mau dilakukan sebuah tindakan continue improvement ya, perbaikan-perbaikan, nah itu sering terjadi gejolak ya, sering terjadi gejolak. Dan itu lebih tough lagi tuh tantangannya ya, tough lagi tantangannya. Ya mungkin kalau masih baru, masih unyu-unyu ya. Kalau Gembong ini udah 5 tahun, udah 4 tahun? Ya mungkin kalau misal, udah 7 tahun tuh ya. Sudah 7 tahun lumayan, sudah sebenarnya sudah melewati fase kedua ya di 5 tahun pertama, dan bertahan dari 40 berapa tadi, 47 sisa 13 berapa persennya tuh, 10 20 ya, sekitar 25% kali ya, tersisa 25%. Nah ini 25% ini masih bertahan ya, mungkin bisa dilakukan perbaikan dari sisi SDM-nya ya, dari sisi SDM-nya. Terus kemudian, karena gini, kalau diperbaiki dulu dari sisi strategik promosinya ya atau marketingnya, nanti akan jadi bumerang. Karena apa? Promosi dan strategi marketing itu adalah kita menebar janji. Ketika janjinya tidak terrealisasi di outlet, itu bahaya, bisa jadi bumerang. Bisa lebih berat lagi. Lebih baik dengan kondisi saat ini, dengan kemampuan finansial perusahaan saat ini, lakukan pembenahan di SDM-nya, ya, ditingkatkan lagi produktivitasnya, terus kemudian standarisasi kenyamanan, kebersihan, kerapihannya yang bisa langsung dilihat oleh konsumen, ya. Karena kalau internalisasi ilmu pengetahuannya itu dan skillnya itu tidak terlihat secara kasat mata ya, tetapi bisa dirasakan dari sisi kinerja dan diukur dari geskomen nantinya gitu. Nah dari situ perbaikan dari SOP dan lain sebagainya, standarisasi tampilan ya di outletnya seperti apa, yang bisa di repainting. Kalau misalnya belum bisa repainting ya perbaiki dulu dari sisi pelayanannya, kemudian kebersihannya ya, kerapihannya, karena kebanyakannya pinggir jalan, dekat dengan jalan, dengan karena di Indonesia ini kelembabannya tinggi ya, debunya juga banyak. Nah, ini yang harus dijaga
dari sisi kebersihan. Mudah-mudahan dengan demikian bisa meningkatkan penjualan begitu ya. Nah, kalau itu sudah dirasa selama 2 bulan 3 bulan evaluasinya bagus misalnya dari sisi standarisasinya, karena ini jadi basic, jadi fundamental pondasi bisnis kuliner itu adalah quality, service, dan cleanliness. Quality produknya harus terjaga bagus ya. Kemudian servisnya berarti operasionalnya ya, pelayanan, keramahan. Kemudian yang terakhir adalah kebersihan. Kebersihan tertata ya, terjaga dan teratur. Ini yang harus kuat di 3 bulan pertama ini, yang harus dibenahi ya, secara kalau sudah benah dipertahankan secara konsisten selama 3 bulan ya. Setelah 3 bulan baru pikirkan tuh strategi marketingnya, promosinya seperti apa. Karena dengan basic 3 ini sudah bisa konsisten, ketika kita menawarkan promosi, menawarkan untuk mereka datang ke tempat kita, mereka mendapatkan pengalaman baru, mereka mendapatkan suasana baru, mereka mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Nah, ini yang akan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada kita, begitu. Karena kalau dari 3 hal tadi, quality, service, cleanliness, ini satu saja 0, maka yang lainnya tidak bisa menolong. Bersih, rapi, tapi karyawannya jutek, ya. Karyawannya ramah, cepat, cekatan, tetapi outletnya kotor misalnya. Terus kemudian outletnya bersih, karyawannya ramah, tapi produknya jelek. Ya ini juga hasilnya 0. Jadi semuanya harus satu. Quality-nya satu, service-nya satu, cleanliness-nya satu, maka semuanya akan jadi satu. Tapi kalau ada salah satunya 0, maka 1 kali 1 kali 0, maka hasilnya 0. Begitu kurang lebih lah ya. Mudah-mudahan yang kita diskusikan dengan ada studi kasus ini lebih narrow gitu ya, lebih narrow bagaimana kita menyiasati, memperbaiki dari bisnis kita begitu. Nah, sekarang antum punya 7 sisa 13 ini pelan-pelan bangun tim lah ya, bangun tim. Karena kalau untuk mengembangkan bisnis ya, bukan lagi, karena ini Coach Farid ini bukan hanya mengurus satu bisnis sendiri, tetapi mengurus bisnis orang lain juga karena sistemnya franchise. Nah, ini berarti kan sudah melakukan pengembangan bisnis. Kalau melakukan pengembangan bisnis itu rumusnya ada di segitiga BI, di bukunya Robert Kiyosaki ya. Di kuadran bisnis investor, bisnis investasi, apa yang harus dipersiapkan mendampingi para investor ini, itu ada segitiga BI. Segitiga BI itu pondasinya ada 3. Yang pertama adalah visi misinya, kemudian memiliki tim, dan memiliki kemampuan leadership, begitu. Leadershipnya ada di antum ya. Kemudian antum juga harus punya tim untuk bisa mengejawantahkan visi misinya gitu. Nah, nanti setelah 3 ini sudah firm, complete ya, di sistem itu berarti kan harus ada 4 pilar. SDM, accounting, pemasaran ya, sama operasional. Nah, antum membawahi 4 pilar ini ya, baru nanti 4 pilar ini akan membuat sistem-sistem ya, bikin sistemnya nanti untuk menguatkannya lagi, nanti ada legalnya, kemudian nanti sistem komunikasinya bagaimana, operasional apa dan lain sebagainya. Nanti ada turunannya lagi. Tapi sebelum masuk ke turunannya itu, di segitiga BI antum harus punya tim, visi misinya kuat, disampaikan kepada tim, antum yang mendirect tim intinya itu. Nah, nanti
tinggal tim inti ini menurunkan lagi sistem secara rigid, secara di operasionalnya, kemudian nanti sistem kontrolnya seperti apa, mereka yang harus mendeskripsikan dan mendetailingkannya. Nanti action plan-nya seperti apa, sehingga tujuan besarnya bisa tercapai, begitu. Insyaallah. Bismillah. Oke. Oke, tadi kita bahas tentang SDM ini ya. SDM ini masih terus berlanjut nanti karena kita belum berbicara SDM, ini SDM-nya kita berbicara masih garis besar ya. Yang perlu digali lagi adalah SDM dari sisi business owner ya. Dari sisi mindsetnya yang paling utama adalah mindsetnya. Mindset bisnisnya harus kuat ya. Mungkin di awal kuat secara skill ya, tetapi beranjaknya waktu, bertambahnya tim, business owner ini mindset secara strategic thinkingnya itu yang harus dilatih begitu. Nah kemudian nanti dari situ masuk ke personalia karyawan. Personalia karyawan, mengidentifikasi karyawan ini. Kalau sekarang kan toolsnya udah banyak ya, ada DISC, ada NLP, ada talent mapping untuk melakukan identifikasi karakter manusia. Jadi saya perlu orang macam apa? Misalnya yang karakternya yang DISC-nya ya yang dominan kah, yang influencer kah, atau yang sanguin kah, yang controllingnya lah dan lain sebagainya gitu. Nah itu bisa dilakukan secara saat ini toolsnya lebih banyak ya, lebih banyak dan lebih mempermudah. Prosesnya tidak harus lagi melakukan analisa berkepanjangan misalnya setahun dan lain sebagainya. Tapi dengan tools yang ada yang mudah ini bisa mempercepat, mengakselerasi kita melakukan peningkatan produktivitas kepada orang-orang sesuai target kita begitu. Dengan nanti SDM dari sisi karyawan ya, kemudian ada karyawan middle management, kemudian ada karyawan di tingkatan operator begitu. Nah, ini nanti kita bahas tentang bagaimana menjadi supervisor atau manajer yang mampu berkomunikasi secara efektif begitu. Ya, karena penting buat lini medium ini ya, lini medium kita ini karena mereka yang menjadi jembatan pikiran, ide, gagasan kita kepada para operator ya untuk bisa mencapai tujuan bersama. Ya. Semoga bermanfaat ya buat tim Roti Gembong. Saya berharap bisa buka lagi, berkembang lagi ya. Omsetnya semakin berlimpah ruah dan bisa merealisasikan tunjangan istri 50 juta tiap bulannya. Oke, insyaallah ya. Nanti saya akan undang ya, Coach Farid akan saya undang di live berikutnya ya. Nanti kita banyak
banyak berkolaborasi lah, kita banyak berdiskusi ya. Karena saya juga perlu counterpart nih ya, perlu partner untuk ngebahas supaya berkembang gitu ya, supaya berkembang, karena ilmu itu berkembang dengan kasusnya. Teori itu dibuat karena penemuan. Teori tidak akan berkembang ketika tidak ada kasus begitu. Oke, ya 3 menit lagi saya akan mengakhiri live ini ya. Sesi live ini mudah-mudahan sesi sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ambil yang kira-kira bisa diaplikasikan ya. Yang belum bisa diaplikasikan dengan bersabar untuk bisa mencapai itu ya. Saat ini untuk teman-teman yang masih berjuang untuk meningkatkan omsetnya ya tingkatkan ya. Tapi ingat yang menjadi fundamental basis teman-teman menjalankan bisnis kuliner itu adalah tadi quality, service, dan cleanliness. Ini harus tujuan utama, penting, urgent, prioritas tingkat tinggi ya di 3 bulan pertama ke depan. Nah, sambil paralel ya itu berjalan, business owner-nya memikirkan strategic marketingnya nanti ke depan seperti apa setelah dikaji apa yang menjadi kebutuhan market terhadap produk kita dengan melihat produk mix yang ada ya. Kita punya produk berapa banyak, kita review produk mana yang menjadi unggulan, produk mana yang masih bisa diangkat dan dibundling dengan sebuah promosi sehingga profitnya bisa meningkat. Begitu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas like-nya yang yang mampir-mampir melihat. Insyaallah live ini direkord ya. Nanti saya akan tayang ulang di channel YouTube saya, Jasa Konsultan Restoran Agustina di YouTube ya, bisa diakses di sana, bisa diulang-ulang, bisa kalau yang ketinggalan catatannya nanti bisa disimak lagi di sana. Dan juga jangan lupa ya di-follow, di-subscribe, di-share kalau memang ini bermanfaat. Itu jauh lebih berharga buat saya ya. Semoga diskusi sharing kita ini bisa menjadi tambahan amalan kita ya, dan bisa menjadi syafaat nanti di yaumil akhir ya, bisa menjadi bantuan kuncian kita untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di sesi live bahasan tentang kuliner setiap Jumat ya, dari jam 6 sampai jam 8, mengisi waktu bukan mengisi waktu kekosongan, tapi saya mewakafkan waktu saya di setiap hari Jumat jam 6 sampai jam 8 ini di live TikTok untuk berbagi bagi para pengusaha UMKM. Demikian, terima kasih. Oh ya, Instagram saya juga ada ya, Jasa Konsultan Restoran Agustina. Instagramnya ada, channel video di YouTube ada ya, terus kemudian channel TikToknya ada. Silahkan dilihat, dicek profil bionya, atau mau lihat toko-toko ya, yang saya juga ada toko yang perlu barang atau apa dan lain sebagainya, silahkan mampir di toko-toko yang di etalase saya. Barangkali memerlukan barang-barang itu, silahkan dicek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.